Yo yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman para pejuang sekolah kedinasan, bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Baik teman-teman, sambil kita menunggu perankingan tes SKD di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, di sini kakak akan mengajak kalian untuk bersimulasi kira-kira skor SKD yang telah kalian dapatkan itu memiliki peluang lolos tidak untuk menuju ke tahapan selanjutnya. Dan di sini kakak akan mengajak kalian bersimulasi menggunakan data perankingan tes SKD di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2022. Namun sebelum kita masuk ke materi pembahasan, di sini kakak ingin merekomendasikan buku untuk kalian menghadapi tes psikotes di sekolah kedinasan, di mana di sini kakak merekomendasikan buku bedah konsep lolos psikotes yang sudah ada materi untuk tes kesehatan, wawancara, kesemaptaan yang tentunya akan berguna sekali bagi kalian dalam menghadapi tes di sekolah kedinasan. Buku ini juga cukup lengkap ya teman-teman ya, karena ada tips dan trik dan tentunya ada tabel peruntukan di mana buku ini bisa kalian gunakan untuk seleksi tes TNI, Polri, BUMN, CPNS atau bahkan di sekolah kedinasan. Dan untuk pemesanannya kalian bisa memesan di TikTok Shop Kakak @putraperhubungan atau kalian bisa DM di Instagram @putraperhubungan. Nah teman-teman, sebelumnya kakak ingin menjelaskan dulu bahwa untuk timeline si pencatat tahun 2022 untuk ujian tes SKB lanjutan atau tes kesehatan dan kesemaptaan itu akan dilaksanakan di bulan Juli. Jadi bisa kakak prediksi untuk pengumuman perankingan tes SKD di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan tahun 2023 itu akan diumumkan di akhir bulan Juni atau di awal bulan Juli ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita akan membahas untuk peluang kelulusan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan Matra Udara dulu ya teman-teman ya. Nanti baru berlanjut ke laut dan darat. Oke, di sini kita akan membahas mengenai tabel untuk peluang lolos ya teman-teman ya. Di sini kakak akan menjelaskan dulu tabelnya nih. Jadi di sini ada program studi, kemudian kuota formasi di tahun 2023, kemudian perankingan. Nah, ini perankingan ini adalah 5 kali dari kuota formasi ya teman-teman ya. Jadi 24 dari kuota formasi tahun 2023 ini yang berhak lolos menuju ke tahap rankingan adalah 5 kali jumlah formasi. Dan di sini juga yang berhak lolos menuju ke tahap selanjutnya adalah bukan hanya lulus dari passing grade saja teman-teman ya, tetapi juga dari akumulasi poin-poin dari tes TWK, TIU, dan TKP. Jadi total poinnya itu yang akan nanti dirankingkan ya. Jadi mari kita sama-sama simak, dan tentunya untuk di kolom kedua dari sebelah kanan ini adalah nilai tertinggi skor tes SKD di tahun 2022, dan di sebelah kanan adalah skor terendah. Jadi kalau skor kalian ini masuk di antara range tertinggi dan terendah, berarti kalian memiliki peluang untuk lolos ke tahap selanjutnya. Amin ya. Oke, kita menuju ke sekolah di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, di mana ada 2 prodi yang akan dibuka ya, di mana rankingnya itu diambil dari ranking 1 sampai dengan 120 sesuai dengan perkalian 5 kali jumlah formasi ya. Jadi kita mulai dari Diploma 3 Operasi Bandar Udara, itu nilai tertinggi adalah 462 dan untuk terendah adalah 382 dari skor SKD tahun lalu ya. Jadi kalau range kalian di prodi ini masuk di antara range ini, berarti kalian memiliki peluang besar untuk lolos ke tahap selanjutnya ya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah di program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Kapal, di mana rankingnya diambil dari ranking 1 sampai 120. Untuk nilai tertinggi adalah 447 dan terendah adalah 324. Kemudian kita menuju ke Politeknik Penerbangan Surabaya di prodi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara. Untuk rankingan akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120, dan untuk nilai skor tertinggi tahun lalu adalah 470 dan terendah adalah 409. Dan untuk Politeknik Penerbangan Medan, di sini kakak tidak akan membahas karena
Untuk program studi Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara, ini adalah program studi yang baru dan tidak ada datanya di tahun 2022 karena ini program studinya baru ya teman-teman ya. Jadi kita langsung skip saja. Kemudian untuk Politeknik Penerbangan Palembang, untuk Diploma 3 Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Penerbangan akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120, dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 439 dan terendah adalah 348. Kemudian untuk Politeknik Penerbangan Jayapura, untuk Diploma 3 Manajemen Bandar Udara hanya tersedia 6 formasi saja di tahun 2023. Jadi yang berhak lolos rankingan adalah dari ranking 1 sampai dengan 30. Dan range skor tertinggi tahun lalu adalah 443 dan terendah adalah 392. Kemudian kita masuk ke Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi untuk program Diploma 3 Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara. Akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120 dan skor tertinggi tahun lalu adalah 443 dan terendah adalah 343. Kemudian kita masuk ke peluang kelulusan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk Matra Laut. Nah, di sini teman-teman kita menuju ke Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Untuk Diploma 4 Teknika akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120. Nilai tertinggi tahun lalu adalah 455 dan terendah adalah 363. Untuk Diploma 4 Nautika itu akan diambil 125 orang dari ranking 1 sampai dengan 125, dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 466 dan terendah adalah 361. Skor ini nih berdasarkan dari ranking ini ya teman-teman ya, dari angka 1 sampai dengan 125, jadi sudah kakak sesuaikan. Dan kemudian untuk Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang adalah di Prodi Diploma 4 Nautika itu dari ranking 120 sampai dari ranking 1 sampai dengan 120, dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 465 dan terendah adalah 381. Kita menuju ke Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Untuk Diploma 4 Nautika itu akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120 juga, dan yang tertinggi adalah untuk skor tahun lalu adalah 454. Kemudian yang terendah adalah 339 poin. Kemudian di Politeknik Pelayaran Surabaya, jatah rankingan akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120 untuk program studi Diploma 3 Elektro Pelayaran, di mana untuk nilai tertinggi tahun lalu adalah 417 dan terendah adalah 309. Ini terhenti di peringkat 39 teman-teman. Jadi di peringkat 40 ke bawah itu tidak lolos passing grade teman-teman ya. Jadi bisa kalian pahami bahwa di sini hanya 39 orang saja yang menuju ke fase tes selanjutnya di tahun 2022 di program studi Diploma 3 Elektro Pelayaran. Kemudian untuk Politeknik Pelayaran Sumatera Barat itu di Prodi Diploma 4 Nautika diambil dari ranking 1 sampai dengan 120. Kemudian untuk nilai tertinggi tahun lalu adalah 458, dan kemudian terendah dan terhenti lagi di peringkat 94 adalah 318. Jadi peringkat 95 ke bawah itu sudah tidak lolos passing grade ya. Kemudian untuk Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh adalah untuk Prodi Diploma 4 Nautika akan diambil dari ranking 100, dari ranking 1 sampai dengan 120. Untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 429 dan skor terendah di ranking 120 adalah 330. Kemudian untuk Politeknik Pelayaran Banten di Prodi Diploma 3 Permesinan Kapal akan diambil dari ranking 1 juga sampai 120, dan skor tertinggi tahun lalu adalah 449 dan untuk skor terendah adalah 326. Kemudian untuk Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara di Prodi Diploma 3 Permesinan Kapal yang nantinya jatah formasinya itu akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120. Nilai tertinggi tahun lalu adalah 453 dan yang terendah adalah 333, dan di tahun lalu terhenti di peringkat 29 teman-teman ya. Jadi 30 ke bawah itu sudah tidak lolos passing grade, nilainya itu tidak mencapai passing grade teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa lolos passing grade saja.
atau passing grade maksud kakak ya, maksudnya gini teman-teman, kalau toh kalian lolos passing grade saja itu masih belum cukup karena ada nilai akumulasi poin yang nanti akan di ranking ya. Jadi jangan berpuas diri kalau kalian lolos passing grade, tetapi kalau kalian sudah tidak lolos passing grade ya itu sudah otomatis gugur ya. Kemudian kita maju ke Politeknik Pelayaran Sorong, di mana untuk Diploma 3 Permesinan Kapal kuota tahun ini hanya 6 saja dikali 5 formasi. Jadi ranking yang berhak lolos ke tahap selanjutnya adalah dari ranking 1 sampai dengan 30, di mana untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 428 dan terendah adalah 365. Dan kemudian untuk Politeknik Pelayaran Barombong ada di Prodi Diploma 3 Permesinan Kapal akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120, dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 446 dan terendah adalah 305, dan ini terhenti di peringkat 40 teman-teman ya. Jadi banyak yang tidak lolos passing grade. Nah teman-teman, kita menuju ke tahap selanjutnya yaitu peluang kelulusan Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk Matra Darat. Namun sebelumnya di sini kakak ingin merekomendasikan, silakan kalian bisa mengikuti kelas bimbel kakak yang membahas mengenai psikotes dan wawancara bekerja sama dengan Bimbel Smart Solution Madiun, di mana di sini kalian bisa mendaftar dari bulan 15 Juni sampai dengan 15 Juli tahun 2023 dengan hanya biaya 250.000 saja. Dan kemudian di sini kalian akan mendapatkan materi-materi yang persis sama dengan materi psikotes tahun lalu, di mana ada 3 materi yaitu psikotes kecerdasan, kepribadian, dan juga ada kecermatan. Dan benefit yang akan kalian dapatkan adalah kalian akan mendapatkan materi pembelajaran Zoom selama 14 kali, kemudian akses 1 kali tryout berbasis CBT Psikotes Sekdin Kemenhub. Yang ketiga adalah file belajar khusus bimbel dan pembahasan di Zoom. Yang keempat adalah simulasi ujian wawancara Sekdin Kemenhub bersama kakak, dan tentunya yang terakhir adalah memiliki grup WhatsApp bimbel yang nanti kalian bisa bebas berkonsultasi dengan kakak ya. Oke, kalian bisa silakan untuk mengikuti kelas psikotes dan wawancara di Bimbel Smart Solution dengan harga 250.000 saja, dan pendaftarannya akan ditutup di tanggal 15 Juli tahun 2023. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke PTDI STTD, di mana di sini untuk Diploma 4 Transportasi Darat akan diambil di ranking 1 sampai dengan 205, di mana untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 455 dan terendah adalah 363. Untuk Diploma 4 Rekayasa Otomotif akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120, di mana skor tertinggi tahun lalu adalah 462 dan terendah adalah 362. Nah, di sini prodi yang cukup ketat yang kakak rasa saingannya akan cukup tinggi yaitu di Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan, karena hanya memperebutkan 15 kuota, di mana yang lolos berhak rankingan ke tahap selanjutnya adalah dari ranking 1 sampai dengan 75, di mana untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 467 dan terendah adalah 404. Kemudian untuk Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120, di mana skor tahun lalu yang tertinggi adalah 462 dan yang terendah adalah 362. Kita menuju ke Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, di mana untuk Diploma 4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan ini cukup banyak ya, rankingannya diambil dari ranking 1 sampai dengan 240, dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 469 dan terendah adalah 394. Cukup ketat dan cukup tinggi. Kemudian untuk Diploma 4 Teknologi Rekayasa Otomotif akan diambil jatah rankingan dari 1 sampai dengan 120, di mana skor tertinggi tahun lalu adalah 482 dan terendah adalah 384. Dan untuk Diploma 3 Teknologi Otomotif akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 125, dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 474 dan terendah adalah 393. Kemudian masuk menuju Politeknik Perkeretaapian Madiun. Nah, siapa nih teman-teman yang daftar di sini? Di sini juga kakak rasa cukup ketat ya, di mana untuk Diploma 3 Teknologi Bangunan dan Jalur Perkeretaapian akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 120 dan nilai skor tertinggi tahun lalu adalah 450, terendah 396. Kemudian di Prodi
Diploma 3 Teknologi Elektro Perkeretaapian itu diambil dari ranking 120 sampai dengan dari 1 sampai dengan 120 maksud kakak ya. Kemudian nilai tertinggi tahun lalu adalah 454, terendah adalah 379. Kemudian di Diploma 3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian, yaitu di ranking 1 sampai dengan 120 akan berhak lolos ke tahap selanjutnya. Dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 477 dan terendah adalah 402, cukup tinggi. Dan untuk Diploma 3 Teknologi Mekanika Perkeretaapian sama dari ranking 1 sampai dengan 120. Dan kemudian untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 461 dan terendah adalah 378. Kemudian kita masuk ke Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Untuk Diploma 3 Nautika hanya kuotanya 19 di tahun 2023 ini teman-teman. Jadi hanya dari ranking 1 sampai dengan 95 saja yang berhak lolos menuju ke tahap selanjutnya. Dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 461 dan terendah adalah 361. Kemudian di Diploma 3 Permesinan Kapal ada 120 formasi yang berhak lolos menuju ke tahap selanjutnya. Dan untuk nilai skor tertinggi tahun lalu adalah 446 dan terendah adalah 291. Kemudian Diploma 3 Manajemen Perairan Daratan itu diambil 210 formasi ya teman-teman ya, yaitu dari ranking 1 sampai dengan 210. Maksud kakak yang berhak lolos menuju ke tahap selanjutnya, dimana untuk nilai tertinggi tahun lalu adalah 471 dan terendah adalah 360. Kemudian untuk di Politeknik Transportasi Darat Bali, untuk Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan adalah dari ranking 1 sampai dengan 120 dan untuk skor tertinggi tahun lalu adalah 467 dan terendah adalah 392. Dan yang terakhir adalah Diploma 3 Teknologi Otomotif, di mana akan diambil dari ranking 1 sampai dengan 125 dan tertinggi tahun lalu adalah 448 poin dan terendah adalah poin 355 ya. Jadi sekali lagi kakak sampaikan bahwa nilai terendah di sini adalah rankingan di peringkat 125. Jadi menyesuaikan dengan peringkat 5 kali formasi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan tentunya di sini kakak disclaimer bahwa ini hanyalah simulasi saja teman-teman, tidak semerta-merta bisa kalian gunakan untuk patokan kalian lolos atau tidak. Tetap kita harus menunggu pengumuman realnya dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Demikian dulu teman-teman untuk video kali ini, semoga bisa menambah kira-kira peluang kalian untuk bisa lolos menuju ke tahapan tes kesehatan dan kesemaptaan ya. Akhir kata kakak pamit, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya bisa direkomendasikan ke teman-teman yang lainnya. Oke, demikian dulu pertemuan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.